Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh memasuki tahun baru ini. Karena Tuhan terus memimpin langkah kami. Kami bersyukur Tuhan boleh beribadah. Di tengah-tengah tetap ada pembatasan. Kami tahu Tuhan yang menaruh kerinduan itu dalam hati kami untuk bersekutu dengan anak-anak-Mu. Dan kami percaya seperti janji-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Kristus, Engkau ada di sana. Kami bersyukur ya Tuhan untuk janji-Mu, untuk kehadiran-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Kami rindu Tuhan juga pada saat ini memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Engkau adalah gembala kami yang baik ya Tuhan. Kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan kegelapan. Hanya suara-Mu yang menjadi tuntunan hidup kami. Karena itu berbicaralah pada setiap kami, tuntunlah kami dengan firman-Mu. Terangi jalan kami ya Tuhan, supaya kami boleh terus berjalan di dalam jalan yang benar menuju hidup yang kekal. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Shalom jemaat sekalian. Bersyukur boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, dan saya juga bersyukur untuk kesempatan membagikan firman Tuhan dengan jemaat gereja GKT Betani. Yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema anugerah yang mengubahkan hidup. Ya. Kita akan melihat 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita sekalian firman Tuhan ini, satu ayat ini. Dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia atau anugerah ya, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, Rasul Petrus mengatakan tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia atau anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara sekalian, ada sebuah toko kue, ya, toko yang menjual kue yang sangat enak di sebuah kota. Begitu terkenalnya sehingga orang harus mengantri 2 jam ya untuk bisa beli. Dan setelah sampai gilirannya, satu orang hanya dibatasi 2 kotak. Ya. Jadi kalau saudara mau beli 8 kotak, bawa 3 orang lain begitu ya, karena satu orang hanya boleh 2. Wah begitu laris, tapi antriannya begitu panjang. Orang bertanya, kenapa ya zaman sekarang masih ada antrian gitu panjang? Ya, karena yang punya toko masih hitung pakai kalkulator. Ya, setiap ini pakai kalkulator, pembayarannya hanya boleh cash. Tidak boleh terima pembayaran lain saudara sekalian. Karena memang dia sudah berdagang ini puluhan tahun. Dan sukses secara financial begitu kan. Kemudian anaknya berkata, Pak ini mungkin zaman sekarang orang selalu suruh tunggu 2 jam, gak suka loh ini. Lama-lama kita bisa kehilangan customer, ya kan? Mungkin sudah saatnya kita terima pesanan online dan cara pembayaran jangan cuma cash dong, ya kan? Bisa terima juga pembayaran dengan credit card atau scan itu ya dari HP dan sebagainya. Papanya berkata begini, nak sebelum kamu lahir papa sudah dagang, sukses. Kamu ini bisa sekolah ke luar negeri pulang dengan gelar. Itu karena dagang kue ini, jangan diganti-ganti yang sudah bagus. Ya, zaman boleh berubah. Tapi kita tetap akan number 1. Kenapa? Kualitas kue kita bagus katanya. Gak perlu online-onlinean. Katanya saudara sekalian ya. Wah anaknya ini garu-garu kepala, dipikir wah ini papa ini susah juga ya berubahnya ya. Zaman sudah berubah nih kok papa masih pakai cash begitu kan ya. Masih pakai kalkulator ya. Tapi ya dia sebagai seorang yang menghormati papanya, oke, dijalankan saja saudara sekalian, benar. Lama-kelamaan toko tersebut tidak bisa bersaing, orang tidak bisa menunggu sampai 2 jam ya. Orang berkata ya memang sih yang di toko sana sini memang rasanya beda-beda sedikit lah, itu memang paling top lah. Tapi suruh berdiri 2 jam enggak ada. Mendingan makan yang sedikit kurang enak tapi kaki tidak capek begitu kan. Daripada mengantri 2 jam makan yang enak ternyata nanti operasi lutut begitu kan. Nggak worth it betul ya saudara sekalian ya. Masa udah makan kue masuk rumah sakit begitu kan. Karena 2 jam terus kalau mau ngantri dan hanya boleh 2 kotak. Lama-kelamaan singkat cerita papanya terpaksa berubah. Iyalah nak, benar lah, kalau nggak begini kita nggak bisa bersaing.
Saudara sekalian, kita hidup di zaman yang tanda kutip ya, saya berikan judul anugerah. Apa-apa tuh gampang. Tapi itu menuntut kita berubah. Ya kan, kita harus berubah. Jadi ini memberikan gambaran sedikit ketika Tuhan bicara anugerah itu mempermudah kita, ya, menolong menyelamatkan kita, begitu kan? Kita sebetulnya tidak bisa masuk surga dengan usaha sendiri, nggak mungkin. Dengan usaha, tindakan agama kita, kebajikan moral kita, impossible. Tapi Tuhan dengan anugerahnya mengirim Yesus Kristus melakukan semua 100% yang kita nggak bisa lakukan. Dan dengan itu kita diselamatkan. Sehingga ada orang berkata begini soal iman Kristen. Gampang ya jadi orang Kristen. Nah, berdosa, ngaku dalam nama Yesus, amin. Sudah bersih, ya. Tapi anugerah nggak berhenti sampai di sana. Anugerah itu mengubah hidup. Sama seperti kemudahan zaman sekarang. Apa-apa online, apa-apa instan ya. Transfer uang itu kapan terakhir saudara ke bank ketemu teller? Kecuali jumlah yang besar dan tipe pembayaran yang gak umum, umumnya kita gak ke bank. Tapi kita harus berubah dong. Kemudahan itu mengubah kita seharusnya. Jadi menarik sekali saudara sekalian kalau ada orang Kristen yang katanya sudah terima anugerah, diselamatkan dengan tanda kutip, kata orang dunia gampang benar. Cuman terima Tuhan Yesus, dosanya diampuni. Tapi hidupnya gak berubah. Ada something yang wrong, ada satu yang missing di sana, yang hilang ya. Saudara sekalian, ada dua macam orang Kristen saya katakan. Yang pertama seperti papa tadi ya. Orang Kristen maintenance, ini maintenance nih ya. Papanya berkata, nak saya wariskan toko ini, kamu maintain aja, gak usah diganti-ganti. Kamu maintain aja pasti kamu bisa sukses seperti papa dulu sukses. Itu orang Kristen tipe pertama, maintenance. Pokoknya ibadah seminggu sekali. Pokoknya lakukan aja. Udah selebihnya gak usah digubris. Nah itu orang Kristen maintenance saudara sekalian. Ya kan? Jadi gak ada perubahan bertahun-tahun. Ya Kristen tapi gak ada perubahan bertahun-tahun. Dia tipe maintenance. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam 2 Petrus 3 tadi. Di dalam anugerah itu kita harus bertumbuh. Bertumbuh itu artinya berubah. Nah ini tipe orang Kristen kedua. Berubah. Transformasi saudara sekalian ya. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen tipe kedua. Dan orang Kristen sejati pasti berubah. Nggak mungkin dia cuma maintain begitu ya. Maintenance kedengarannya bagus. Memang apa-apa nggak di-maintain kan kolaps begitu kan. Tapi kalau terus itu namanya stagnansi, nggak bertumbuh. Orang itu harus bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan diberikan untuk mengubah kita ya. Jadi kita tanya begini. Apa tujuan anugerah Tuhan diberikan? Ya, tujuan Tuhan memberikan anugerah bukan hanya supaya kita ditebus oleh Yesus, tapi juga diubah. Nah ini dia, diubah oleh Dia menjadi seperti Kristus. Ya saudara sekalian, anugerah bukan cuma diberikan buat maintain. Udah kamu gak usah mikir ya, Tuhan sudah selamatin kamu semuanya beres. Kamu tinggal maintain, enggak. Anugerah diberikan supaya kita itu bukan hanya diselamatkan, beres, tapi diubahkan lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Maka Petrus mengatakan di dalam anugerah itu harus ada pertumbuhan. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Saudara, ayat yang kita baca tadi 2 Petrus itu memang surat terakhir Rasul Petrus sebelum dia dihukum mati ya karena imannya kepada Kristus. Disalib terbalik. Dan itu ayat terakhir. Sebagai seorang yang sangat ya sudah lanjut usia Petrus waktu itu ya. Saya yakin Tuhan juga memberikan dia, Roh Kudus menginspirasikan dia menulis firman. Tentu juga ada ya hikmat yang Tuhan kasih pada dia. Saudara, ayat apa terakhir yang dia tulis sebelum dia tutup surat itu dan akhirnya nanti dia akan dihukum mati? Ya maksudnya dia akan mati demi nama Kristus begitu kan? Itu ayat terakhir. Anak-anak ya, jangan lupa bertumbuhlah dalam kasih karunia. Itu penting sekali. Seorang yang sudah tahu akan dipanggil oleh Tuhan, usianya sudah lanjut, disuruh menuliskan sesuatu oleh Tuhan, apa kalimat terakhir? Itu yang ditinggalkan dalam dunia. Sangat penting, gak pernah boleh dilupakan. Bertumbuhlah dalam grace, dalam kasih karunia atau anugerah. Ya. Jadi anugerah Tuhan diberikan tidak boleh membuat hidup kita statis. Ya maintain aja kayak begini, terus dijaga begitu kan. Enggak cuma gitu, tapi transformasi ya, dinamis. Kita itu berubah gitu kan, ada hal-hal yang tidak sesuai serupa Kristus,
Kita tinggalkan di tahun yang baru ini ya, kita belajar diubahkan lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara perhatikan bahwa bertumbuh di sini kan bukan untuk Tuhan, bukan untuk anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus katakan selalu cukup, nggak perlu ditambah-tambah, udah sempurna. Yang perlu berubah itu kita. Yang perlu berubah itu kita, saudara sekalian. Perubahan yang dibawa oleh anugerah ini yang membuat kita sebetulnya lebih kenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, perhatikan bahwa dari mana kita tahu seseorang itu bertumbuh ya? Dari dia lebih kenal Tuhan. Dia lebih kenal Tuhan. Maka itu Rasul Petrus mengatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada standarnya. Orang yang bertumbuh berubah karena anugerah itu apa? Dia lebih kenal Tuhan Yesus. Saya ingat anak saya yang pertama ketika dia bertambah besar, kemudian dia punya adik begitu ya. Dia melihat fotonya begitu kan, oh ternyata ya saya tambah besar ya. Dia lebih kenal dirinya ketika lihat fotonya ya kan. Saya tambah besar, saya udah tinggi, ini adik masih kecil begitu kan. Saudara sekalian, dia ketika dia bertumbuh, dia semakin kenal dirinya. Dia juga tentu semakin mengenal orang tuanya ya. Jadi kita melihat ketika seseorang Kristen itu diubahkan oleh anugerah, dia tambah kenal Tuhan. Taunya dari mana? Dia tambah kenal diri. Tambah kenal Tuhan, tambah kenal diri, saudara sekalian. Orang yang tidak tambah kenal Tuhan, tidak tambah kenal diri. Ya. Orang yang tambah kenal Tuhan, itu tambah kenal diri. Namanya berubah di situ. Lebih sadar, saya ini pemarah ya. Cuma gak ada yang berani ngomong karena saya atasan. Saya sadar loh, saya ini pemarah ya. Saya selalu nuntut orang kalau ngomong tuh perintah-perintah, gak pernah minta tolong, perintah loh. Nah dia kenal diri, itu namanya kenal Tuhan. Karena Roh Kudus nyatakan pada dia ini sifat-sifat yang harus dibuang. Lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Nah dia kenal Tuhan, dia kenal diri saudara sekalian. Dia bertumbuh. Anugerah itu mengubah dia. Seperti Rasul Petrus katakan bertumbuhlah ya. Saudara hubungan antara perubahan ya, anugerah ya. Dan juga pengenalan akan Tuhan ini sangat erat sekali. Kita lihat di Taman Eden misalnya Adam. Adam di Taman Eden kan. Dia kenal Tuhan, dia kenal diri. Ya. Dia tahu diri siapa. Dia tahu siapa Tuhan. Dan dia hidup di dalam anugerah Tuhan. Ya. Sehingga gak perlu kan saudara baca di Kejadian 1-2. Tuhan gak perlu berkata pada Adam, Adam ini saya Tuhan. Gak ada saudara sekalian. Otomatis kenal. Ya, otomatis kenal. Juga Adam gak perlu tanya siapa nama saya. Gak perlu, dia juga tahu. Begitu Tuhan menciptakan Hawa, Adam menyebutnya Hawa. Adam juga tahu siapa dia. Ya kan? Dia diambil dari tulangku, ya. Maka dia disebutkan Hawa. Adam tahu menamakan ya kan Hawa, begitu kan? Dan sebagainya. Jadi bagaimana dia bisa punya pengetahuan itu? Karena dia hidup di dalam kekudusan dalam anugerah Tuhan. Ya, jadi nggak perlu Tuhan memperkenalkan diri, dia kenal. Nggak perlu dia tanya, who am I? Siapa diri saya? Krisis identitas. Nggak perlu saudara sekalian. Dia tahu siapa dia. Lalu ketika Tuhan ciptakan Hawa dia nggak syok. Siapa ini? Orang asing. Dia tahu juga itu siapa. Anugerah Tuhan itu membuat kita kenal Tuhan, kenal diri. Ya, jadi dia kenal siapa Tuhan, dia kenal siapa dirinya. Dia tahu Tuhan itu punya otoritas dan kuasa. Tuhan yang berhak memberikan perintah dan dia tahu keterbatasan dan kewajiban dia sebagai ciptaan, sebagai manusia. Tapi saudara sekalian, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bertanya satu pertanyaan simpel kan, di mana engkau? Waduh, pertanyaan simpel saudara sekalian. Dan jawaban mereka, kami ketika mendengar engkau berjalan, aku menjadi takut karena aku telanjang. Saudara bukan selama ini udah telanjang. Kenapa baru sadarnya setelah jatuh dalam dosa? Ada sesuatu yang pergi di sana. Ya kan? Mereka menjauhkan diri dari anugerah Tuhan, hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, sampai akhirnya mereka tidak mengenal siapa diri mereka, siapa Tuhan, saudara sekalian. Di Taman Eden sebelum dia berdosa, dia sangat akrab, ya tempat yang sangat baik sekali, yang indah. Setelah dia melanggar firman Tuhan, Taman Eden jadi tempat yang asing, di mana dia perlu menyembunyikan dirinya. Saudara perlu menyembunyikan diri dalam rumah nggak? Nggak perlu kan? Itu tempat yang kita familiar, rumah kita kok. Masa nyumpet di dalam rumah?
Tetapi Adam yang diberikan rumah di Taman Eden menyembunyikan dirinya. Kenapa? Karena dia terhalang oleh dosa. Dia tidak lagi kenal siapa Tuhan, ya, menjadi sesuatu yang menakutkan, seseorang yang menakutkan. Dia tidak kenal siapa dirinya, menjadi seseorang yang memalukan. Memalukan saudara sekalian, sampai mereka mesti bersembunyi, menutupi dengan ranting dan sebagainya. Dan ketika Tuhan tanya lebih lanjut, adakah engkau makan dari buah yang pohonnya kularang itu? Adam kan harusnya menjawab iya. Ya kan, jawab aja iya, begitu kan? Ternyata Adam berkata, perempuan yang kau ciptakan itu dia yang memberi aku makan. Saudara sekalian, dia sudah tidak kenal siapa dirinya, ya. Dia juga sekarang melihat perempuan ini, Hawa, yang tadi dia bilang tulang dari tulangku, daging dari dagingku ini. Saudara sekalian, dia mengatakan ini orang asing ini yang kasih saya makan. Nah itu, semuanya rusak saudara sekalian, ya. Manusia karena dosa menolak mengenal Tuhan dan tidak bisa kenal siapa dirinya. Dia menindas pengenalan akan Tuhan dan akhirnya dia tidak bisa mengenal siapa dirinya. Maka para Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32, manusia itu menindas pengenalan akan Tuhan dengan kefasikan dan kelaliman. Apa akhirnya? Tidak kenal Tuhan, tidak kenal diri. Maka dalam Roma 1 kalau saudara baca ayat demi ayat dikatakan apa? Manusia menggantikan Tuhan dengan binatang. Menggantikan kemuliaan yang kekal dengan yang sementara. Menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Badannya aja dia udah gak kenal. Zaman sekarang banyak orang bingung, apa ya jenis kelamin saya? Saudara sekalian, kalau di Amerika orang memesan tiket pesawat, ya, nama, wah, ya kan, nomor ini ya, ID atau paspor, jenis kelamin ada 4 pilihannya, laki, perempuan, other, lain. Nah itu nggak disebutkan saudara sekalian ya. Atau yang keempat nggak mau ngomong. Ya ada 4. Saya yakin nanti tahun-tahun depan bisa 5, 6, 7, 8, 9 saudara sekalian. Kita bersyukur di Indonesia cuma 2 kan. Tetapi ini akibat dari apa? Kenapa orang jadi bingung siapa dirinya? Karena tidak mengenal Tuhan. Maka tidak mengenal diri. Tuhan digantikan gambaran binatang. Kemuliaan yang kekal digantikan kemuliaan fana. Persetubuhan yang wajar digantikan tidak wajar. Identitas yang jelas digantikan dengan yang tidak jelas. Ini di luar anugerah Tuhan seperti ini. Saudara yang terkasih, ini yang terjadi di luar anugerah Tuhan. Orang tidak kenal siapa Tuhan dan tidak kenal siapa dirinya. Nah, bagaimana kita bisa diselamatkan dari keadaan ini, saudara sekalian? Maka di sini kita masuk bicara mengenai anugerah. Ya, anugerah yang menyelamatkan, saving grace. Ini kita bicara di sini. Anugerah itu diberikan dengan cuma-cuma dari Tuhan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dosa kita diampuni, kita dilahirkan kembali, pikiran kita diperbarui, hati kita diperbarui, mata kita dibuka. Sehingga kita itu boleh kenal siapa Tuhan dan boleh tahu siapa diri kita. Maka saudara sekalian kalau kita baca 2 Petrus 1 ayat 2 dan 3. Petrus ini di dalam 2 Petrus selalu mengkaitkan anugerah dan kenal Tuhan. Akhirnya nanti kenal diri. Coba kita baca ya 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 3. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Kasih karunia, anugerah itu ya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dari awal suratnya di 2 Petrus ini, Rasul Petrus sudah ngomong anugerah itu tandanya satu, orang lebih kenal Tuhan. Kalau sudah terima anugerah keselamatan, tandanya satu, lebih kenal Tuhan. Akibatnya nanti tentu saja lebih kenal siapa diri. Jadi sebetulnya orang yang sudah diselamatkan pasti berubah. Sekeras-kerasnya sifatnya, sesulit apapun kepribadiannya, kalau dia sudah diselamatkan, pasti hatinya dilembutkan. Dulu dia bisa bicara ini, saya begini orangnya, pokoknya gak bisa diganti-ganti. Akhirnya dia berubah juga.
Kalau sudah diselamatkan karena ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa dia. Yaitu kuasa Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus yang mengubahkan orang berdosa. Itu anugerah, saudara sekalian. Dia semakin kenal siapa dirinya dan dia berubah. Ya, dia berubah. Saudara sekalian, Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Ya, dan kita terima ini hanya dengan iman. Ya, kita dikenali sebagai sola fide, hanya oleh iman, begitu kan? Kita terima hanya oleh anugerah, sola gratia, begitu kan? Tetapi Petrus mengatakan nggak boleh cuma maintain. Kepada iman tambahkan kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih saudara seiman, dan kepada kasih saudara seiman kasih kepada semua orang. Nggak bisa berhenti, harus bertumbuh, diubahkan. Ya. Dan Rasul Petrus juga mengatakan sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil atau sukses dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di sepanjang 2 Petrus ini Rasul Petrus bicara anugerah, kenal Tuhan, anugerah, kenal Tuhan. Bertumbuh dalam anugerah, tumbuh lebih kenal Tuhan dan lebih kenal diri dan diubahkan. Dan apa yang terjadi kalau seorang disebut Kristen, terima anugerah Tuhan tapi nggak pernah bertumbuh, saudara sekalian. Rasul Petrus mengatakan barang siapa tidak memiliki semuanya itu, dia telah menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi dia mengalami spiritual amnesia. Keamnesia rohani. Lupa, saudara sekalian. Rasul Petrus mengatakan orang ini lupa. Orang ini tidak ingat, orang ini tidak kenal anugerah Tuhan meskipun dia sudah terima anugerah Tuhan. Dan orang ini juga disebut buta, nggak kenal siapa dirinya, saudara sekalian ya. Dan dia picik, ya kan, sempit pikirannya, begitu kan. Saudara, picik itu seperti orang pakai kacamata minus ya, seperti saya ini, begitu kan. Kalau itu artinya hanya bisa melihat dekat ya, hanya short sighted gitu ya, hanya bisa lihat dekat ya. Harus dibantu dengan kacamata minus untuk bisa melihat dengan jelas yang jauh. Jadi menjadi buta dan picik itu artinya apa? Lupa. Dia lupa, amnesia. Dan dia hanya melihat apa yang dekat begitu ya. Apa yang terjadi depan matanya lalu dia menyimpulkan sesuatu tanpa mengingat Tuhan dan siapa dirinya. Nah ini problem banyak orang Kristen. Sudah menerima anugerah keselamatan yang kekal, tidak tambah kenal Tuhan. Sudah terima anugerah Tuhan, ya tidak berubah juga saudara sekalian. Bayangkan kalau suami istri sudah menikah 25 tahun silver ya. Nanti apalagi sudah 50 tahun golden begitu kan, pernikahan emas gitu kan. Masa iya gak tambah kenal sih? Segala kelebihan kekurangannya pasti kenal. Ya kan? Kalau bersama-sama terus pasti kenal. Suka atau gak suka pasti kenal. Nah menarik sekali. Lucu sekali kalau ada seorang Kristen sudah jadi orang Kristen 20 tahun. Katanya kita dengan Yesus itu seperti mempelai wanita dan mempelai pria kan. Tapi gak tambah kenal Tuhan Yesus. Tiap kali ada kejadian apa-apa nanyanya sama. Kenapa Tuhan izinkan saya kesulitan ini? Tanyanya sama terus. Bukannya gak boleh tanya. Kita dalam keadaan sulit memang kita manusia bisa tanya begitu. Tapi tentu udah 20-30 tahun menjadi orang Kristen pasti tahu jawabannya. Dan bisa terima jawabannya. Ketika saudara seiman kita, ya hamba Tuhan, atau Roh Kudus secara pribadi bicara pada kita, ini terjadi karena ini, kita bisa terima. Tetapi saudara sekalian, kalau ada orang sudah mengikut Tuhan berpuluh-puluh tahun tapi tidak berubah, nah ini menjadi satu masalah, ya, menjadi satu masalah. Saudara sekalian, ada seorang yang diselamatkan, ya, oleh orang ibu ini anaknya lagi berenang, dia nggak perhatian. Anaknya, dia nggak tahu anaknya tenggelam. Dia nggak tahu saudara sekalian. Tiba-tiba datang seorang pemuda melihat begitu kan, langsung pemuda itu loncat. Mengangkat anak itu akhirnya selamat. Wah, bisa diselamatkan. Ibunya langsung tidak berkata terima kasih, tidak tanya, dia angkat anak itu, dia bawa pulang. Dia mungkin takut ditangkap polisi. Ya kan, kok kamu bisa teledor, tidak melihat anakmu begitu kan. Dia gak tanya siapa yang nyelamatinnya, dia gak tanya siapa namanya, dia gak bilang terima kasih. Bisa gak orang terima anugerah tetap gak tahu terima kasih, gak kenal Tuhan, ya kan, gak lebih kenal Tuhan, bisa. Itu contohnya. Apa bukan anugerah anaknya diselamatkan?
Tanya nama pemudanya pun tidak loh. Terima kasih pun tidak loh. Pergi aja begitu. Menerima anugerah bukan berarti kita kenal dengan yang memberikan anugerah. Maka Rasul Petrus mengatakan bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi kita sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan mesti lebih mengenal siapa Dia. Saudara, apa yang manusia kejar dalam hidup ini sebetulnya? Paulus mengatakan apa? Dia mengarahkan mata ke depan dan melupakan apa yang di belakang. Apa yang dia kena? Apa yang dia kejar? Coba kita baca Filipi 3 ayat yang ke-10. Apa yang Rasul Paulus kejar dalam kehidupan ini? Dia mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Apa yang Rasul Paulus kejar? Mengenal Dia. Ini yang Paulus ngomong apa? Bukan seolah-olah aku sudah menangkapnya, tapi aku mengejarnya supaya aku bisa menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Apa yang Paulus kejar? Itu tadi, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara sekalian, kalau orang Kristen bukan itu obsesinya, ya, apa tujuan hidupmu? Kalau jawaban kita bukan tadi itu, mengenal Kristus, pasti jawaban kita yang lain. Apa? Oh, saya mengejar semata-mata kekayaan. Saya mengejar apa? Cinta. Betul saudara sekalian, saya mengejar cinta. Kepada gereja di Laodikia yang suam-suam kuku ya, yang tidak panas dan tidak dingin, Yesus berkata apa? Engkau berkata aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kurang apa-apa. Tapi terbalik Yesus katakan, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Saudara bayangkan, yang mereka bilang diri mereka dari sudut Tuhan terbalik 180 derajat. Maka sebetulnya yang kita doakan kepada Tuhan setelah menerima anugerah ya, dan kita ini orang-orang sudah terima anugerah Tuhan loh, diselamatkan. Yaitu apa saudara sekalian? Seperti orang buta minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Karena jujur saudara sekalian, kita tidak melihat seringkali ya. Ada suami ya, istrinya begitu mengasihi dia, menyediakan semua ya, dia pulang ada makanan kesukaannya semua. Seringkali istrinya salah sedikit aja dimarah-marahin. Jadi istrinya bertanya, yang semua saya kerjakan selama ini dengan begitu baik, dia nggak lihat? Enggak. Dia nikmati tapi dia nggak lihat. Maka ketika istrinya salah sedikit aja, marah dia, emosi. Waduh, ini kan namanya buta saudara sekalian ya. Tidak melihat. Maka doa suami itu mestinya begini, Tuhan buka mataku supaya aku bisa melihat anugerah-Mu. Betul saudara sekalian, itu banyak kejadian seperti itu kan. Istri kerjakan semuanya, take care anak dengan baik, tetap di mata suami itu, kamu kalau salah, salah. Udah gak mau ngerti lagi. Padahal menerima semua pelayanannya dengan baik ya, menerima semua kebaikannya ya, tapi tidak melihat. Kita bisa matanya terbuka tapi buta, gak ngelihat. Oh iya, bagaimana bisa seperti itu? Ya kan? Demikian pula ada anak terhadap orang tua seperti itu. Kan semuanya disediakan. Dia taunya kan tinggal sekolah, uang sekolah dibayarkan orang tuanya, makanan yang terbaik disediakan, begitu kan? Diberikan ruangan yang ber-AC, semua disediakan, tapi dia nggak melihat. Pokoknya kalau orang tua tidak nuruti kemauannya sekali, ini kolot. Tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, tidak sayang sama saya, nah, itu buta. Dia nikmati semuanya, dia terima semuanya, but he doesn't see. Saudara sekalian, kita tahu dalam satu pelayanan gereja setiap minggu ibadah seperti ini, ada begitu banyak persiapan dilakukan di belakang. Ya kan? Betul dilakukan itu. Kita tinggal terima enak begitu kan pelayanannya, tinggal datang, memuji Tuhan, mengikuti nyanyian, kita diiringi musik ya, kita mendengar firman, kita juga dan sebagainya. Ada begitu banyak hal dikerjakan di belakang. Kalau kita mengerti anugerah Tuhan, kita bisa lihat itu. Wah, di balik hal yang simpel ini, ibadah yang kira-kira nggak sampai 2 jam ini, so many things ya. Ada begitu banyak hal dikerjakan oleh orang di belakang layar. Tapi kalau kita sudah terima anugerah Tuhan, saudara sekalian ya, kita bisa melihat.
kita bisa melihat dengan jelas. Paulus, kita belajar dari Rasul Paulus, dulunya adalah seorang yang buta rohani. Dia kira dia melayani Tuhan dengan tangkepin orang Kristen. Ternyata kemudian setelah Tuhan Yesus mencegat dia dalam perjalanan ke Damaskus, ke Damsyik, saudara sekalian. Di situ Paulus instantly sadar, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu, Yesus Mesias. Maka sejak itu Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Siapa dia bisa nangkep saya? Paulus berkata, aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Maka yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Nah ini saudara sekalian, perubahan Paulus di sana. Mau kenal siapa itu Tuhan Yesus. Dalam proses mau kenal, dia berubah. Berubah loh saudara sekalian ya. Kita kalau baca surat Paulus ini di Perjanjian Baru dari 27, Rasul Paulus dipakai Tuhan tulis 13. 50% plus minus saudara sekalian ya. Itu Rasul Paulus yang menulis semua. Dan kalau saudara amati surat-suratnya, perubahannya luar biasa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 10 kita baca ya. Ini tahap pertama saudara sekalian cara pandang Rasul Paulus. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 10 Rasul Paulus menulis apa? Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidaklah sia-sia. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di sini Rasul Paulus mengatakan apa ayat 9? Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saudara, itu dia lebih kenal dirinya ya. Kita mengatakan luar biasa ya Rasul Paulus, dari 27 surat Tuhan pakai dia tulis 13. Itu dunia pelayanan Rasul Paulus kalau digambar pakai peta saudara sekalian, besarnya luar biasa. Sedangkan rasul-rasul lain kalau digambar pakai peta belum tentu seperti itu ya. Kita tidak tahu pasti 100% ya, mungkin Thomas juga sampai ke India, kemana. Tapi kalau dilihat jumlah perjalanannya saudara sekalian di dunia Mediterania, saya yakin Paulus paling banyak. Ya, di dalam waktu yang diberikan Tuhan. Tapi Paulus mengatakan apa? Bukan aku. Di antara 12 rasul aku paling hina saudara sekalian. Dan 1 Korintus ini kan ditulis kira-kira tahun 55, kira-kira 21 tahun setelah pertobatannya. Jadi perkataan ini keluar, ya, dituliskan 21 tahun setelah dia bertobat. Artinya apa? Dia lebih kenal siapa Yesus, lebih kenal siapa dirinya. Aduh, semakin dia melayani dipakai Tuhan, semakin dia sadar, saya nggak layak. Dibanding 12 rasul, saya paling hina. Sama seperti anak prematur, ya, lahirnya 7 bulan, 6 bulan. Nggak layak saya. Di antara 12 rasul saya paling kecil. Itu tahun 55 ya, kira-kira 21 tahun setelah jadi Kristen dia. Kita baca lagi Efesus 3 ayat yang ke-8 saudara sekalian. Efesus 3 ayat yang ke-8 ini ditulis 7 tahun kemudian. Paulus menulis apa? Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi di sini Paulus ngomong apa bandingannya? Bukan aku paling hina dari 12 rasul, aku paling hina dari semua orang Kristen. Lebih besar kan? Artinya dari semua orang Kristen yang bertumbuh nggak bertumbuh, buta nggak buta, saya paling kecil. Saya paling hina. Ini berarti semakin tambah tahun, Paulus itu semakin kenal siapa dirinya. Dan semakin dia rendah hati, sementara jangkauan pelayanannya lebih luas. Berapa puluh kota dia kunjungi. Ya, kalau dia mau membanggakan itu saudara sekalian, tapi itu buta kalau membanggakan begitu. Justru dia mengatakan, di antara semua orang Kristen, saya paling kecil karena saya penganiaya jemaat. Ya, tapi bersyukur justru kepada orang seperti saya dipercayakan karunia rahasia Injil. Ya, untuk memberitakan kekayaan Kristus yang tidak terduga. Jadi saudara perhatikan, ketika kita kenal Tuhan dulu pertama kali kita mungkin berkata, di antara keluarga saya ini, saya paling kurang nih kerohaniannya ya. Tapi semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak akan ngomong gini loh, wah di antara keluarga saya paling hebat. Enggak.
Kita semakin kenal Tuhan, kita akan berkata di antara semua orang Kristen di gereja, ya, saya paling hina. Sungguhan, saya paling hina. Ya, itu kesadaran dikatakan. Ya. Jadi saudara perhatikan, semakin bertumbuh itu kenal Tuhan, semakin kenal diri, ya, semakin sadar kekurangan diri. Di situ Tuhan mengubah dia. Kita lebih rendah hati, saudara sekalian, ya. Tapi semakin lewat tahun, Paulus gak berhenti di sana, saudara sekalian. Sudah bukan dibandingkan 12 rasul, dibandingkan semua orang Kristen. Maka sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, ya, dihukum mati oleh Nero, dia menulis 1 Timotius 1 ayat 15. Coba kita baca. Ini 3 tahun kemudian setelah tadi, ya, dia ngomong di antara semua orang Kristen aku paling hina. 1 Timotius 1 ayat 15, Paulus menulis begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Coba saudara bayangkan. Rasul Paulus mengatakan di antara mereka akulah paling berdosa. Saudara, kalau kita dengar kata-kata gini, kita mungkin bisa berkata begini, ini kali ya ungkapan berlebihan. Maksudnya dulu dia paling berdosa, bukan. Di dalam bahasa Inggrisnya ditulis I am the worst. Saya paling buruk. I am, bukan I was. Saudara kalau baca bahasa Inggris tahu ya. Saya dulu paling buruk itu I was the worst. Kalau Paulus tulisnya I am the worst, sekarang ini sudah 30 tahun lebih jadi rasul, I am the worst. Siapa bisa ngomong kayak begitu? Siapa bisa ngomong seperti itu, sudah dipakai oleh Tuhan puluhan tahun, ke berbagai puluhan kota, begitu kan. Bisa berkata, I am the worst. Saudara sekalian, tetapi Rasul Paulus mengatakan karena saya yang paling hina, maka kasih karunia Tuhan itu dikaruniakan dengan berlimpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi semakin kita kenal Tuhan, semakin kita kenal siapa diri kita, semakin kita rendah hati, saudara sekalian. Ini namanya anugerah mengubah kehidupan kita, ya. Maka kita akan coba melihat di dalam slide berikutnya ini, saudara sekalian, tahapan, ya. Ini bagaimana anugerah mengubah hidup, ya. Pertama kita menerima anugerah Tuhan, kemudian kita mengenal Kristus, kemudian kita mengenal diri kita, dan ketika kita mengenal siapa diri kita nggak berani berbangga, ya. Kita semakin rendah hati. Saudara bayangkan di antara 12 rasul, Paulus mengatakan saya paling hina. Di antara semua orang Kristen, saya paling hina, ya. Dan di antara semua orang berdosa, saya paling hina. Di sini letak kelimpahan anugerah, ya. Jadi semakin limpah anugerah begitu ya, kita menyadari ya, semakin sadar kita betapa tidak layaknya kita, ya. Dan sama seperti Yohanes Pembaptis berkata, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Banyak orang terbalik, saudara sekalian. Waktu dia susah, ya Tuhan dululah, begitu kan. Tetapi setelah dia enak, saudara sekalian, saya duluan, begitu kan. Nah, semakin kita mengenal Tuhan tidak seperti itu. Karena kita semakin berlimpah sukacita dan damai, semakin mengenal kekurangan kita, semakin rindu diubahkan lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Dan dengan itu kita semakin melihat anugerah Tuhan. Orang yang berkata, oh dulu memang saya jelek, tapi sekarang baik loh. Dia belum mengerti anugerah itu, saudara sekalian, ya. Kalau kita mengerti mengikuti perjalanan Paulus, dia mengatakan kalimat-kalimat tadi, kita tahu itu pertumbuhan orang yang sejati. Semakin menyadari siapa dirinya, ya. Orang yang tahu anugerah Tuhan, orang yang paling matanya terbuka, ya. Orang yang tahu anugerah Tuhan itu adalah orang yang matanya paling terbuka. Sebab itu anugerah, grace pasti menghasilkan gratitude, ucapan syukur. Dan orang yang menyadari kekurangan dirinya, saya yakin saudara sekalian ya, tidak punya waktu membicarakan kekurangan orang lain. Ya, saudara perhatikan ya, ini ada 2G ya, satu grace ya, satu lagi gosip. Kalau orang menyadari besarnya grace nggak bisa gosip loh, benar. Coba saudara pikir secara logika sebentar, bagaimana kita sudah menerima anugerah Tuhan berlimpah bisa gosip? Bukannya kita tidak mengingatkan orang akan kekurangannya atau mencari jalan bisa menolong dia, tentu kita membicarakannya. Tapi kalau disebut gosip kan lain. Bersukacita atas kekurangan orang, ya kan? Di dalam politik kan banyak sekali, di dalam dunia selebriti banyak sekali. Itu dunia nggak ada anugerah.
Dunia politik nggak ada anugerah, nggak ada belas kasihan. Dunia selebriti nggak ada anugerah, nggak ada belas kasihan. Di mana ada anugerah nggak bisa gosip. Karena orang akan sibuk memeriksa dirinya. Waduh, di antara semua orang berdosa saya paling penuh kekurangan. Di antara semua orang Kristen, saya paling penuh kekurangan. Jadi kita akan disibukkan dengan apa? Bagaimana saya bisa diubahkan ya hari lepas hari lebih serupa dengan Yesus. Ada seorang bapak bapak gereja yang memang hidupnya di padang gurun, ya, Anthony namanya. Dia berkata orang yang sibuk dengan memeriksa diri nggak punya waktu meriksa orang lain. Heran sekali kalau ada orang punya banyak waktu membicarakan kehidupan orang lain. Tahu nggak ini. Setiap hari isinya pembicaraan begitu, saudara sekalian. Menandakan dia belum menyadari besarnya anugerah Tuhan. Karena grace sama gosip nggak bisa ada bersama-sama. Di mana ada anugerah, di situ ada pemeriksaan diri, bukan periksa orang lain. Dan di mana ada ngomongin orang lain, ya, menyibukkan diri, membicarakan kehidupan orang lain yang nggak ada urusan dengan kita, di situ tidak ada anugerah. Tidak ada anugerah, tidak ada belas kasihan, tidak ada pengertian, tidak ada simpati, nggak ada. Jadi salah satu tanda orang berubah itu ya, kalau sudah disentuh oleh anugerah Tuhan, mulutnya berubah itu, cara bicaranya. Isi pembicaranya berubah. Kalaupun kita nggak bisa menghindari juga ya, pasti sedikit banyak kita juga membicarakan orang lain, betul saudara sekalian. Tetapi kalaupun kita membicarakan orang lain dengan spirit yang sangat berbeda sekali, ya. Bukan beria-ria di atas kekurangan mereka, bukan merasa diri lebih baik karena mereka itu ada kekurangan dan sebagainya, tetapi penuh dengan belas kasihan dan cinta kasih. Berdoa, membantu. Berbeda sekali spiritnya. Maka saudara sekalian, anugerah itu pasti mengubah hidup. Karena memang itu tujuan anugerah diberikan. Supaya kita itu lebih kenal siapa Tuhan, pemberi anugerah, dan lebih kenal siapa diri kita, dan lebih menyibukkan diri dengan bagaimana saya bisa lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, 2 Petrus 1 ayat 8 mengingatkan kita, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat oleh Tuhan berhasil, giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang tanda kutip sukses. Sukses apa saudara sekalian? Sukses mengenal siapa Tuhan. Saudara bayangkan kalau kita kenal siapa Tuhan lebih dalam ya, dalam hidup ini kita nggak takut. Mana ada ketakutan? Kita tahu Tuhan mau kemana kok geraknya. Kita bisa mengikuti langkah Dia. Banyak orang dalam dunia ini takut karena dia nggak kenal Tuhan. Bukan saya katakan kita sebagai manusia secara insting nggak bisa takut. Tentu kita takut ya. Melihat kecelakaan, kemarin ada rekaman CCTV, sebuah truk, kita langsung pikir, waduh, kalau di jalanan turunan hati-hati nih. Apalagi kita naik motor atau ada di samping ini kan mobil yang besar dan sebagainya. Tetapi kita dalam hidup ini tahu Tuhan mau kita melangkah kemana. Saudara sekalian, orang yang mengenal anugerah Tuhan ya, menerima anugerah Tuhan, mengenal siapa Tuhan, Tuhan kasih tahu rencananya pada dia. Saya yakin saudara tidak akan memberitahukan informasi kepada orang yang tidak tertarik mendengarnya. Dan saudara dan saya tidak akan cerita hal yang sensitif terhadap orang jauh. Pasti cerita pada orang dekat. Kenapa Tuhan mesti nyatakan rencananya, kehendaknya yang agung itu kepada orang yang tidak dekat dengan Dia? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan orang yang dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nggak akan dikuasai ketakutan. He knows kemana Tuhan mau melangkah. Karena dia dekat dengan Tuhan, kenal siapa Tuhan. Di situ dia diubahkan. Seluruh hidupnya dinamis, selalu ada transformasi. Nggak cuma maintenance, statis begitu kan. Udah jadi Kristen gini aja. Nggak begitu. Maka saudara sekalian, ini yang kita ingat. Ya, apa yang Rasul Petrus tulis sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Satu ayat yang sangat indah. Yang bisa menjadi ayat memori kita ya, ayat hafalan kita. Di 2 Petrus 3 ayat 18 tadi yang kita baca di awal. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih. Engkau Allah yang penuh dengan anugerah belas kasihan. Tidak mengingat-ingat kesalahan dan dosa kami. Tidak menghitung-hitungnya. Karena Tuhan, jikalau Engkau menghitung, siapa di antara kami yang dapat tahan? Tapi terima kasih bahwa padamu ada anugerah dan belas kasihan melalui pengorbanan anakmu Yesus Kristus. Tidak henti-hentinya kami bersyukur setiap kali kami mengingat akan salib Kristus. Karena Tuhan, sebetulnya kami tidak punya masa depan karena dosa-dosa kami. Tapi Engkau menciptakan masa depan dengan mengorbankan anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Di dalam Dia kami beroleh pengampunan dosa. Kami beroleh hidup yang baru, bahkan jaminan hidup yang kekal. Tuhan, tolong kami setelah sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, kami lebih rindu mengenal siapa Tuhan Yesus. Kami lebih mengenal siapa diri kami. Dan kami percaya anugerah-Mu di dalam proses ini akan mengubah kami lebih lama, lebih serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Tuhan, tolong sibukkan kami dengan pertumbuhan rohani kami, sehingga kami boleh menjaga segala ucapan mulut kami dan hanya mengatakan apa yang membangun di dalam kehidupan kami, dalam persekutuan kami. Pakai kami ya Tuhan, oleh anugerah-Mu ini yang mengubahkan kami, boleh jadi berkat untuk dunia ini, sehingga mereka pun boleh melihat anugerah Tuhan dalam hidup kami, dan mereka pun boleh mencicipi dan merasakannya. Engkau penuh dengan kemurahan, belas kasihan, dan anugerah. Pakai setiap kami Tuhan, berkati jemaat-Mu di GKT Betani ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, betul. STTRI dikenal sebagai seminari Injili dengan kualitas akademik yang bermutu karena pengajar-pengajar yang berkualitas. STTRI adalah tempat yang sangat baik bagi saya untuk membentuk saya menjadi seorang hamba Tuhan, baik secara akademik maupun non-akademik. Dalam menjalani proses pembentukan di STTRI, saya diberikan ruang untuk mengeksplorasi berbagai potensi dan kemampuan diri yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, seperti berpikir kritis, hidup disiplin, dan melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Di samping itu, melalui wadah kehidupan di asrama, juga praktik pelayanan, saya didorong untuk mengekspresikan iman saya secara autentik dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan. Saya juga belajar mengenal Allah melalui dosen-dosen yang sangat-sangat luar biasa. Ya, bukan hanya saja mereka membimbing saya secara akademik, tetapi saya juga belajar dari kehidupan mereka ketika mereka berinteraksi dengan saya dan juga melalui pelayanan mereka yang luar biasa. Saya mampu menerapkan apa yang saya pelajari dalam pelayanan sekolah minggu dan remaja. Iya, betul. Saudara rindu untuk menjawab beban yang Tuhan berikan sebagai calon pelayan Tuhan? Bergabunglah bersama kami di STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia.